Bab 891. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, emas di mana-mana, ruang bawah tanah yang megah, harta karun naga hitam, laba-laba, ular berbisa, dan perangkap di mana-mana. Orang-orang di permukaan akan membayangkan makhluk-makhluk dan atribut-atribut ini ada di dunia bawah tanah. Makhluk-makhluk bawah tanah itu juga memiliki banyak sekali fantasi yang tidak realistis tentang permukaan. Dan fantasi ini secara tidak sengaja bersinar menjadi kenyataan beberapa bulan yang lalu. Seorang penguasa permukaan yang kuat telah memasuki dunia bawah tanah. Kemudian, penguasa manusia dari permukaan menciptakan sebuah legenda di mana para kurcaci berwarna abu-abu menawarkan hadiah makanan senilai 10 juta unit. Dan ini hanya berlangsung selama 2 bulan. Penguasa permukaan telah mengakhiri konflik antara para kurcaci berwarna abu-abu dan orang-orang barbar di ruang bawah tanah kota Bloodhoof dengan kekuatan absolut hanya dalam waktu 2 bulan yang singkat. Penguasa manusia itu dengan kejam menginjak-injak kepala suku kurcaci. Penguasa manusia permukaan menjadi penguasa sejati dunia bawah tanah. Saat kota Bloodhoof mulai menaklukkan seluruh dunia bawah tanah dan menguasai seluruh daratan, semua orang merasakan penghormatan yang tulus kepada penguasa manusia permukaan. Reputasi penguasa manusia meningkat ke puncak. Richard, nama itu akan sebanding dengan dewa di mata beberapa makhluk bawah tanah. Beberapa orang bahkan mengira bahwa orang ini adalah inkarnasi dewa. Segala macam hal terjadi di dunia bawah tanah sesudahnya. Dan itu memperkuat reputasi yang sudah bergengsi. Kota Bloodhoof memerintahkan semua orang untuk tidak saling bertarung setelah kota Bloodhoof menghancurkan dunia bawah tanah. Tanah dataran tengah, yang tidak pernah bebas dari perang sejak kelahirannya, telah menyambut perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suku-suku kuat lainnya berhenti menggertak beberapa suku yang lebih lemah selama berbulan-bulan. Mereka tidak menghadapi bahaya apapun untuk bertahan hidup. Yang lebih penting, penguasa manusia permukaan juga telah mengeluarkan perintah bahwa semua ras dapat memproduksi senjata dan menjualnya ke kota Bloodhoof dengan imbalan makanan. Dewa ruang bawah tanah di atas, kebijakan baik macam apa ini? Itu adalah makanan yang dapat menyelamatkan nyawa. Segudang ras bawah tanah yang kelaparan akhirnya merasakan perasaan kenyang untuk pertama kalinya. Mereka tidak perlu lagi mengirim para tetua mereka ke hutan belantara untuk mati mencari makanan. Menurut teori kebutuhan Maslow, kebutuhan fisiologis dan keamanan merupakan kebutuhan tingkat terendah. Reputasi Richard di dunia bawah kembali melambung tinggi ketika ia menyelesaikan 2 masalah. Suku Tuk, suku Blackfeather yang tinggal di Scarlet Hills, tidak terkecuali. Mereka sangat menghormati penguasa manusia dari permukaan. Makhluk dari berbagai alam mengenal Scarlet Hills sebagai bukit yang penuh retakan. Tanah itu mengalami berbagai retakan dengan ukuran yang berbeda, dan medannya saling bersilangan. Retakan menyelimuti bukit kecil itu. Bukit ini sangat cocok untuk bersembunyi. Selain itu, tanah ini seluruhnya terbuat dari batu dan tanah kering. Bukit itu tidak dapat menghasilkan makanan kecuali beberapa lumut di kegelapan. Jadi tidak ada ras yang kuat yang ditempatkan di sini. Itu juga memungkinkan Tuk yang lemah untuk bertahan hidup. Suku Blackfeather adalah sekelompok makhluk humanoid dengan bulu hitam di sekujur tubuh mereka. Tinggi rata-rata mereka hanya 1,7 meter. Level rata-rata adalah 5. Pemimpin suku yang terkuat hanyalah pahlawan level 7 dengan potensi peringkat D. Setiap ras yang kuat dapat menindas mereka sesuka hati kecuali mereka meninggalkan Scarlet Hills. Setiap ras gelap dapat menghancurkannya sejak lama jika bukan karena tingkat kesuburan mereka yang tinggi dan persepsi yang sensitif. Namun, Tuk yang selamat tidak jauh lebih baik. Kebijakan yang menguntungkan di permukaan tidak dapat memengaruhi status mereka. Itu karena Tuk tidak pandai menempa senjata. Oleh karena itu, makanan mereka masih langka sementara suku-suku lain menikmati kehidupan yang stabil dan makmur. Anggota yang sudah tua harus memasuki hutan belantara untuk mencari makanan setiap bulan. Sebagai anggota suku Blackfeather, Jake adalah pendekar pedang Blackfeather level 5. Dia telah meninggalkan suku selama 1,5 bulan. Ada kekurangan makanan sebelum dia pergi. Jadi dia harus menjelajah ke hutan belantara untuk mencari makanan. Tanpa diduga, dia bertemu dengan pasukan Bloodhoof City di sepanjang jalan. Invasi yang tiba-tiba memaksanya untuk bersembunyi. Dia hanya berani kembali setelah panggilan keselamatan dan jaminan beberapa hari yang lalu.
Jake sangat gembira ketika dia memasuki Scarlet Hills yang sudah dikenalnya. Terutama, itu karena dia kembali ke rumah dalam keadaan hidup dan secara tidak sengaja menerobos rawa berlumpur yang diselimuti kabut. Dia menemukan tanah yang diselimuti banyak jamur yang bisa dimakan. Itu cukup untuk memberi makan semua tuk selama 3 bulan. Itu adalah penemuan sumber daya yang mencengangkan. Dia bangga dengan kepulangannya sebagai pahlawan. Agaknya, Tuk melihatnya dan ingin mengenakan medali besi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya. Sosoknya bersemangat saat dia terbang cepat melintasi tanah yang retak. Dia melangkah masuk ke wilayah suku Blackfeather, dan tiba-tiba dia mendengar suara yang tajam. Dentang, dentang, dentang. Suara logam yang beradu bergema di seluruh Scarlet Hills. Jake berdiri di puncak bukit dan melihat ke bawah. Dia segera melihat segudang tuk mengumpulkan lumut di celah-celah bebatuan. Mereka memanjat keluar dan dengan cepat menuju ke arah suara itu. Jake sedikit bingung. Itu adalah bel yang memanggil semua orang untuk rapat. Apakah terjadi sesuatu? Namun, ekspresi gembira di wajah orang-orang membuatnya curiga sesuatu yang buruk terjadi pada suku itu. Sepertinya lonceng yang jarang dibunyikan itu baru-baru ini berbunyi cukup sering, jadi tidak ada yang merasa gelisah. Bingung, ia segera mengikuti rekan-rekannya. Tak lama kemudian, Jake mengikuti Tuk Blackfeather ke sebuah lembah yang kering dan retak. Dia melambaikan tangannya dan berteriak beberapa kali. Beberapa orang segera berbalik karena terkejut dan bergegas ke sisinya. Jake, kupikir sesuatu terjadi padamu. Kenapa kau tidak segera kembali? Apa yang membuatmu begitu lama? Jake menjawab dengan keras. Aku pergi mencari makanan. Kesombongan menelan matanya. Aku menemukan cukup banyak jamur yang bisa kita makan selama 3 bulan di rawa yang diselimuti kabut. Dia bersiap untuk mendengar pujian dan kekaguman dari teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya setelah dia mengatakan dia pikir itu kabar baik. Dia menunggu beberapa saat dan tertegun karena tidak ada yang peduli. Apa yang sedang terjadi? Keraguan menelan pikirannya. Rekan-rekannya di sampingnya merendahkan suara mereka dan berkata, Jake, jangan berbicara begitu keras di tanah suci kota abadi yang baru. Kebingungan membanjiri wajah Jake. Kapan tempat ini menjadi tanah suci? Tapi, aku menemukan makanan. Kami mengerti. Bersiaplah untuk menyambut kedatangan utusan agung, penyebar kejahatan. Makanan itu, utusan agung telah menyediakan kita dengan makanan. Dia telah memenuhi 10 gua. Kita tidak lagi kekurangan makanan. Jake tercengang saat mendengar ini. Siapa utusan agung itu? Mengapa dia memberi kita begitu banyak makanan berharga? Siapa utusan agung itu? Utusan agung itu adalah peramal dari Sekte Pohon Kegelapan kuno. Dia adalah penganut Dewa Agung, sosok agung yang memberi harapan dan bantuan kepada suku bulu hitam kita. Semakin dia mendengarkan, semakin bingung dia. Tepat saat dia akan bertanya dengan bingung, rekannya di sampingnya sudah tidak sabar. Dia menariknya ke tengah. Dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Sebuah ledakan dahsyat bergema di tengah bukit. Seseorang telah mengikatkan batu berlubang di atasnya. Di sisi lain ada sepotong besi yang diikat dengan tali rami yang terbuat dari kulit pohon. Seseorang dengan lembut mendorong potongan besi itu. Itu menghasilkan suara. Pada saat ini, sosok yang lebih tinggi dari orang biasa mengetuk batu. Suara renyah terdengar bergelombang. Jumlah orang yang berkumpul di lembah mencapai tingkat tertentu sesudahnya. Pria jangkung berbulu hitam itu berhenti. Saat suara itu jatuh, keributan segera terdengar. Patriark Agung, utusan agung yang perkasa, kami mohon kehadiranmu. Hari ini adalah harinya. Mengapa aku tidak melihat utusan agung? Aku tidak sabar untuk mendengarkan ajaran Sekte Pohon Kegelapan kuno. Pemimpin suku bulu hitam melihat ke arah kerumunan yang bersemangat. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah. Ketika suaranya sedikit tenang, dia dengan hangat berkata, utusan agung para dewa, Tuan Zarok, telah tiba. Berlututlah dan sambut Orakel Agung. Begitu dia selesai berbicara, semua orang berbulu hitam berlutut dan berteriak. Oh utusan agung Sekte Pohon Kegelapan kuno, seorang penganut setia abadi kepada Dewa Pohon kuno, kami menyambut kedatanganmu. Gelombang seruan fanatik bergemuruh. Wosh! Langit tiba-tiba menjadi gelap. Seekor naga mayat hidup yang terbakar dengan api merah terbang keluar dari sisi lain bukit. Raung! Naga mayat hidup itu meraung ke langit. Kekuatan naga yang mengerikan melonjak keluar seperti tsunami. Orang-orang berbulu hitam, yang level rata-ratanya hanya level 5,
segera merasakan tekanan yang menembus jauh ke dalam jiwa mereka. Itu adalah tekanan adonan tingkat tinggi terhadap bentuk kehidupan tingkat rendah, dan seseorang tidak bisa kebal terhadapnya. Naga mayat hidup itu membubung tinggi di langit, menukik ke bawah, dan mendarat di tengah. Pada saat berikutnya, makhluk besar itu berjongkok. Sosok tinggi melangkah turun dari belakang. Pada saat ini, mata semua orang berbulu hitam menjadi bersemangat. Utusan agung para dewa, dia telah tiba. Jake mengangkat kepalanya dan melihat makhluk mengerikan setinggi 3 meter. Tubuh bagian atasnya seperti manusia dan mengenakan jubah pendeta berwarna coklat tua. Dia memegang kitab hitam suci yang murni di tangannya. Kitab itu memancarkan gelombang fluktuasi magis dan aura misterius. Wajahnya tampak seperti orang yang berada di ambang kematian karena penderitaan. Itu mengerikan dan mengerikan. Kulitnya yang terukir rune jahat membuat bulu kuduk meremang. Bagian bawah tubuhnya membuat Jake merasa tercekik. Itu kebalikan dari tubuh manusia, laba-laba, ya, laba-laba. 8 anggota tubuhnya menusuk ke tanah seperti bilah tajam, dengan bercak-bercak besar bulu halus yang tumbuh di atasnya. Pelindung tulang yang kuat melilit tubuhnya. 3 baris duri yang tidak rata tumbuh dari kepala hingga punggungnya. Itu memberikan perasaan aneh dan brutal. Hanya dari penampilannya, itu langsung memberikan rasa penindasan yang berlebihan. Dan sepasang mata merah itu membuat pencegahannya meningkat 10 kali lipat. Kebrutalan dan niat membunuh memenuhi sepasang matanya. Itu jahat, kacau, brutal, dan haus darah. Aura semua makhluk gelap menyebar dari tubuhnya. Kejahatan dan kegelapan berlalu. Keberadaan yang sangat jahat ini yang membuat hati orang-orang bergetar, memberi orang-orang rasa kekudusan yang tak dapat dijelaskan. Itu sangat mengejutkan, itu sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. 2 aura aneh itu berkolusi. Jake tidak bisa menggambarkan perasaannya. Dia menoleh untuk melihat rekannya di sampingnya dan berkata dengan suara rendah, "Ini adalah dewa yang agung." Dia bisakah itu membawa harapan bagi suku Blackfeather? Para sahabatnya berkata dengan tegas, Sekte Pohon Kegelapan Kuno datang untuk menyelamatkan kita. Itu juga fondasi dan dapat memperkaya iman kita. Jake, tunggu dan lihat bagaimana Dewa Agung akan melepaskan kekuatannya. Jake menatap tatapan tajam sahabatnya. Dia agak bingung, apakah Sekte Pohon Kegelapan Kuno memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tapi, aku belum pernah mendengar tentang sekte ini. Beberapa orang di sampingnya berkata dengan gembira, itu karena Dewa Agung telah tidur dan baru saja bangun, tunggu dan lihat saja. Tuan Zarok akan menjawab semua pertanyaanmu. Pada saat ini, makhluk mirip laba-laba manusia yang menakutkan itu melangkah maju. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling, mengangkat kitab hitam suci, dan melantunkan dengan lembut. Dewa Agung dari Sekte Pohon Kegelapan Kuno telah kembali dari keabadian. Semua orang berbulu hitam berlutut dan melantunkan pada saat yang sama. Dewa Agung dari fraksi Pohon Kegelapan Kuno telah kembali dari keabadian. Suara-suara itu bergema seragam dan nyaring di bukit yang gelap. Kesungguhan dan kekudusan memenuhi jiwa mereka. Suara pendeta yang menakutkan itu berlanjut. Dia adalah penguasa yang abadi, pengendali kekuatan, perwujudan kegelapan, dan keselamatan semua orang. Dia adalah penguasa kekuatanku, pengendali kekuatan, perwujudan kegelapan. Dia adalah keselamatanku. Dia abadi. Dia berdiri di masa lalu, muncul di masa sekarang, dan ada selamanya di masa depan. Dia ada di masa lalu, di masa sekarang, dan selamanya. Suara pendeta itu tiba-tiba terdengar lebih keras. Saat berikutnya, pria berbulu hitam di atas bukit itu segera mengungkapkan kegembiraan dan fanatisme. Dia abadi. Dia berdiri di masa lalu, muncul di masa sekarang, dan ada selamanya di masa depan. Begitu dia mengatakan itu, utusan agung itu menyiapkan kitab hitam suci di tangannya. Energi tak terbatas melonjak keluar dan dengan cepat berkumpul di langit. Pada saat yang sama, suaranya tiba-tiba terdengar melengking. Dewa Agung dari Sekte Pohon Kegelapan Kuno, orang percaya Anda yang kekal dan taat bersedia menawarkan iman, jiwa, dan kepatuhan abadi. Dewa Agung, dewa yang mengendalikan kekuatan kegelapan dan kerusakan yang tak ada habisnya. Orang percaya saya yang rendah hati memohon belas kasihan dan perhatian Anda. Saat doa itu jatuh, energi yang melonjak dari kitab hitam suci itu menyebar. Itu mengembun menjadi bayangan pohon raksasa setinggi 50 meter. Mereka akan mengenali kehidupan dalam gambar itu jika para prajurit kota Twilight ada di sini. Pohon kuno milik dewa.
Pria berbulu hitam itu langsung menjadi gila saat melihat bayangan itu. Mereka menyilangkan tangan di depan dada dan mulai berdoa dengan sangat khusyuk. Dewa Agung Abadi dari Sekte Pohon Kegelapan Kuno, pujilah kekuatanmu, keagunganmu. O Dewa Agung yang perkasa dari Sekte Pohon Kegelapan Kuno, penguasa, Nimita Suci, para pengikutmu yang rendah hati mempersembahkan segalanya kepadamu. Semua menjawab dengan penuh pengabdian. Utusan agung itu akan menyebutkan semua doa kepada Dewa Agung dari Sekte Pohon Kegelapan Kuno. Sikap itu sulit diterima Jake. Tux tidak pernah percaya pada dewa sebelumnya. Busur yang begitu rendah hati masih menyentuh saraf sensitifnya, meskipun dia kagum pada mereka yang mengendalikan kekuatan tertinggi. Mengapa mereka menetapkan kepercayaan mereka pada entitas ini? Itulah pertanyaan terbesar dalam benaknya. Sebuah sosok berlama-lama di angin sepoi-sepoi. Sosok gelap yang terdistorsi itu menatap gambar yang kabur itu. Jake tiba-tiba merasakan jiwanya membeku. Pikirannya tiba-tiba berhenti. Aku akan memberimu kekuatan Sekte Pohon Kegelapan Kuno. Dia selesai berbicara, dan energi agung melonjak dari gambar yang kabur itu dan langsung mengalir ke tubuh Jake. Jake merasakan sesuatu yang telah tertidur dalam garis keturunannya tiba-tiba terbangun. Kaca, itu memutuskan satu belenggu tak terlihat demi satu. Jake mengeluarkan geraman rendah, dan kemudian auranya melonjak. Dia mendapatkan kembali akal sehatnya setelah 10 napas. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat ke level 8. Dia satu level lebih tinggi dari pemimpin suku Tuk. Dia menatap kosong ke pemandangan di langit. Sulit dibayangkan. Level 8, ini level 8. Dewa Agung telah menganugerahkan anugerah ilahi. Emosi yang tak dapat diterima di dalam hatinya runtuh di hadapan kejutan besar. Jake dengan sangat rendah hati berlutut tanpa ragu sedikit pun. Nada suaranya terdengar hampir gila. Oh, penguasa yang maha kuasa. Terima kasih atas pemberianmu, orang percaya yang rendah hati. Aku akan melindungi kemuliaanmu dengan nyawa dan jiwaku. Jake selesai berbicara. Hanya utusan agung yang dapat melihat garis putih tipis yang diam-diam menyatu ke dalam pohon kuno ilusi dari atas kepalanya. Dengarkan peramal saya dan ikuti ajarannya. Sekte Pohon Kegelapan Kuno adalah pendukung abadi Anda. Dia datang dari masa lalu, berdiri di masa sekarang, dan ada di masa depan. Sosok yang kabur itu perlahan menghilang ketika dia selesai berbicara. Orang-orang berbulu hitam di arena menjadi sangat bersemangat. Puji Dewa Agung dari Sekte Pohon Kegelapan Kuno. Suasana mencapai puncaknya. Utusan agung itu berdiri dan menatap semua orang dengan mata merahnya. Setelah pertempuran para dewa pertama, dewa kita tertidur lelap. Baru malam ini aku merasakan munculnya bulan merah tua sehingga dia terbangun. Dewa Agung itu abadi. Dialah satu-satunya penguasa yang dapat melindungi Anda. Dewa kami sedang memulihkan kekuatannya, jadi kami ingin Anda berdoa dengan sangat khusyuk. Ketika Anda cukup khusyuk, Anda akan merasakan tatapan dewa kami. Apa yang baru saja terjadi membuat orang-orang berbulu hitam di bukit itu kembali bersemangat. Mereka segera berlutut dan menyembah. Utusan agung itu selesai berkhotbah dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, suara-suara serius bergema dari segala arah di bukit. Seolah-olah ada sesuatu yang telah memurnikan jiwa mereka. Dewa Agung Sekte Pohon Kegelapan Kuno, Anda adalah penyelamat hidup kami. Kami berterima kasih dan memuji Anda. Kami mempersembahkan kesetiaan dan iman kami kepada Anda hingga kekekalan. Suasana hening memenuhi tempat itu. Utusan agung itu merenungkan pemandangan itu. Ia kemudian duduk bersandar di atas naga mayat hidup itu. Wus! Naga mayat hidup itu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari bukit itu. Berdoalah, para penganut dewa kita, dengan cara yang paling saleh. Dewa Agung sedang mengawasi kita. Utusan agung itu menarik tali kekang tak jauh dari bukit itu. Dan bulan merah perlahan menghentikan naga darah kerangka itu. Pada saat ini, lebih dari 10 naga darah kerangka terbang ke langit. Naga mayat hidup di depan utusan agung itu mendekat. Seorang kurcaci berwarna abu-abu yang mengenakan pakaian mewah menatapnya dengan kagum. Tuan Zarok, kemampuanmu memang luar biasa. Itu sudah menjadi suku ketiga yang memperkaya iman mereka. Tuan Zarok berkata penuh arti, selama kau bisa mempertahankan ini, Tuan akan menganugerahkanmu identitas seorang pahlawan di masa depan. Menjadi pahlawan adalah impian utama hampir semua prajurit. Itu adalah keinginan yang terukir dalam jiwa mereka. Utusan agung itu tidak terkecuali. Mata merahnya menunjukkan sedikit ketertarikan saat mendengar ini.
Ia menjadi tenang. Ia berkata, Tuan Brown, setelah sebulan atau lebih hari berkhotbah, perdagangan pohon kegelapan kuno telah berangsur-angsur membaik. Kita dapat mencoba mempromosikannya dalam skala besar. Ia melihat naga darah kerangka lainnya. Lebih dari 10 manusia berdiri di atasnya. Brown juga bersemangat. Ia adalah kurcaci berwarna abu-abu pertama yang direkrut, dan Karu menyerahkan tugas menyebarkan kepercayaan di dunia bawah kepadanya. Selama beberapa bulan terakhir, Brown telah menyaksikan bagaimana sekte pohon kegelapan kuno telah menyebar di antara suku-suku ini. Kesalahan terjadi di sepanjang jalan, tetapi prajurit yang luar biasa, pembawa pesan yang hebat, penyebar kejahatan, Tuan Zarok, menyelesaikan semuanya. Pada saat ini, naga darah kerangka lainnya juga mengelilinginya. Seorang wanita parubaya dengan 2 bekas luka panjang di wajahnya berkata perlahan, menggunakan kotak musik peri untuk meningkatkan suasana dan terus memperkuat pemahaman para penganut tentang ajaran adalah metode yang sangat baik. Tuan Brown, saya sarankan kita membangun ruang khotbah untuk pertemuan mendatang khusus untuk kotak musik peri. Brown tanpa sadar melihat ke bukit tempat orang-orang berbulu hitam itu berada. Pada saat ini, doa-doa yang sungguh-sungguh masih terdengar. Dia mengangguk. Tidak hanya itu. Kita juga dapat menggunakan kotak musik peri untuk menyebarkan cerita dan transaksi sekte pohon kegelapan kuno. Brown terdengar bersemangat. Tobey, kita dapat menyimpan kekuatan iman untuk sementara waktu dan kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang beriman. Itu akan memungkinkan kita untuk terus menciptakan keajaiban tanpa konsumsi. Kita akan memiliki efek yang lebih besar cepat atau lambat jika kita terus berkembang. Saat Brown berbicara, Tobey sedikit terkejut. Ketika dia mengetahui misi ini, dia merasa sangat gelisah. Sangat sulit untuk mendirikan sebuah sekte dan meyakinkan para penganutnya tentang keberadaan satu orang. Namun, Tobey tidak menyangka segala macam kesulitan tidak layak disebutkan di depan seorang prajurit luar biasa seperti Utusan Agung itu. Utusan Agung, penyebar kejahatan, telah membuat kemajuan dalam menyebarkan agama dengan sangat cepat. Mungkin suatu hari, sekte pohon kegelapan kuno akan menyebar ke seluruh dunia bawah tanah, dan semua orang akan menjadi penganut sekte itu. Tobey mendesah dengan emosi saat dia berbicara. Sayang sekali, kalau saja kita adalah sekte yang nyata. Saat dia mengatakan ini, Utusan Agung di belakang naga darah kerangka itu memiliki ekspresi aneh. Namun, dia menatap Brown dalam-dalam. Tuan Brown, siapa yang mengatakan bahwa sekte pohon kegelapan kuno itu tidak nyata? Brown tertegun dan bertanya tanpa sadar. Bukankah ini sekte yang kita buat? Kekudusan menyelimuti mata Utusan Agung itu. Tidak, Master Brown, kami telah menciptakannya sebelumnya, tetapi baru saja, saya merasakan yang mulia. Sekte pohon kegelapan kuno menyerap kekuatan iman. Sekte pohon kegelapan kuno saat ini, itu adalah sekte sejati. Dewa Agung yang kami percayai memiliki kekuatan otoritas. Meskipun, dia masih lemah. Dia sedang tumbuh. Itu mengejutkan Brown ketika dia mendengar ini, dia melirik Gunther dengan tatapan membara. Gunther membawa kembali 6 juta unit sumber daya langka dan 3 cetak biru bangunan yang luar biasa. Itu adalah gelombang panen pertama dari Kerajaan El. Kemurahan hati itu membuat Richard sangat bersemangat. Apakah kamu membawa cetak biru bangunan khusus itu sekarang? Perban berwarna darah membungkus Gunther mengangguk. Dia menggoyangkan bola sihir hitam di tangannya sedikit, dan kekuatan sihir yang unik muncul darinya. Itu dengan cepat mengembun di udara. Ketiga cetak biru itu melayang di udara. Itu mengangkat semangat Richard, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia melihatnya dengan hati-hati. Sekolah, level, Essential 5 bintang. Karakteristik khusus, 1. Meningkatkan efisiensi pengajaran sebesar 30% saat memberikan pengetahuan di sekolah. 2. Pemahaman siswa akan meningkat sebesar 30% ketika masing-masing menerima pengetahuan. 3. Siswa yang bersekolah memiliki peluang 1% untuk menjadi unit pahlawan setelah mereka menerima pendidikan yang cukup. 4. Wilayah dengan sekolah, sentimen populer plus 1090 plus 1. Deskripsi, bangunan penting untuk wilayah yang kuat. Tanda pisah, gereja, level, spesial, karakteristik spesial, 1. Dapat membangun gereja, Anda harus memilih dewa yang Anda percayai. 2. Efek khotbah akan meningkat sebesar 50% saat berkhotbah di gereja. 3. Seseorang dapat merekrut pasukan khusus ksatria gereja.
Jumlah rekrutmen, 5 skuadron. Level, 15. Deskripsi, level rekrutmen akan meningkat ketika sistem memperkuat wilayah menjadi kota besar. 4. Meningkatkan 10 poin sentimen populer, plus 1 ketika popularitas di atas 90 poin. 5. Ada peluang 5% untuk langsung mengubah kelas untuk menjadi pendeta setelah berdoa di gereja selama seminggu. 6. Tidak diketahui, memerlukan dewa untuk mengaktifkannya. Deskripsi, bangunan yang luar biasa. Itu akan mengaktifkan atribut jika mereka menyembah dewa. 2 cetak biru pertama membuat Richard tertarik. Baik sekolah maupun gereja itu sangat bagus. Sekolah itu dapat menghasilkan pahlawan dan mempercepat pembelajaran pengetahuan, jadi ada tempat untuk kelas literasi di Twilight City. Gereja itu mengingatkan Richard pada sekte pohon kegelapan kuno. Itu bisa menjadi landasan gereja baru jika rencananya berhasil. Dia melihat gambar terakhir dengan penuh semangat. Kedai, level, spesial, karakteristik, 1. Rasa anggur meningkat 30% setelah disimpan di gudang bawah tanah selama seminggu. 2. Semakin tinggi level anggur, semakin besar kemungkinan untuk menarik pahlawan level tinggi. Deskripsi, Anda dapat menemukan beberapa pahlawan yang kuat di kedai. Kedai bisa menarik pahlawan. Richard senang pada awalnya, tetapi kemudian ekspresinya berubah aneh. Sialan, itu adalah gurun kematian di mana burung bahkan tidak bisa buang air. Siapa yang akan datang ke gurun tanpa alasan? Dia bisa menarik para pahlawan, tetapi tidak ada yang datang untuk bergabung dengannya sampai sekarang. Karakteristik meningkatkan rasa anggur hingga 30% setelah seminggu penyimpanan di gudang bawah tanah itu luar biasa. Twilight City bisa menjual white tail wine dengan harga yang murah. Ketiga cetak biru itu bagus. Mereka bisa menebus kekosongan saat ini di Twilight City, terutama sekolah dan gereja. Namun, bangunan-bangunan ini membutuhkan waktu untuk melihat efeknya. Richard tidak bisa mengandalkan mereka sekarang. Gunther, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Kembalilah ke kerajaan El dan terus bantu kedua putri mengatur pasukan perlawanan. Aku akan memimpin pasukan ke sana setelah 3 hari. Laporkan kepadaku segera jika ada perubahan dalam situasi ini. Adapun para penguasa Grace Mainland itu, terus kirim orang untuk menanyakan tentang mereka. Anda juga bisa meminta kedua putri untuk mencoba memberi mereka misi untuk melihat apakah Anda dapat menarik mereka dan membuat mereka meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Penguasa daratan Grace adalah makhluk tanpa dasar. Mereka tidak keberatan berkhianat dengan harga yang murah. Gunther segera mengangguk. Mumi itu berbalik untuk pergi, dan Richard meninggalkan rumah raja. Dia mengumpulkan semua sumber daya langka di dalam kotak. Jumlah totalnya hampir sama dengan perkiraan Gunther. Lebih dari 6 juta unit. Hatinya langsung terbakar dengan sumber daya di tangannya. Dia siap untuk memulai putaran tentara peledak lainnya. Pertempuran yang diikuti Twilight City menjadi lebih intens seiring berjalannya waktu. Musuh yang mereka hadapi bukan lagi orang-orang lemah yang menjaga titik sumber daya di alam liar. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Sudah sulit bagi pasukan yang mulia untuk menjadi kekuatan utama. Selain itu, penguasa korosi dapat meruntuhkan celah spasial kapan saja di luar Twilight City, yang membuatnya khawatir. Kali ini, dia ingin meningkatkan semua pasukan yang mulia ke level mahkota. Setiap sarang harus menghabiskan 100.000 sarang biasa untuk naik level dari yang mulia ke yang mulia. Saat ini, sarang pasukan yang mulia di Twilight City adalah prajurit kalajengking 20, penjaga mumi 3, pemanah kondensasi pasir 10, dan pengendali badai pasir 20. Jumlahnya ada 53. Semua peningkatan membutuhkan 5,3 juta sarang pasukan biasa. Harga pasar setiap sarang pasukan biasa hanya 2 unit sumber daya langka. Namun, dia membutuhkan banyak sumber daya langka. Dia akan menggunakan puluhan juta sumber daya langka. Itu jumlah yang berlebihan. Namun, dengan uang 6 juta yang dibawa pulang Gunther, ia dapat melaksanakan rencana untuk melancarkan pemberontakan. Richard memperhitungkan, produksi dan pengembangan Twilight City tidak berhenti beroperasi, meskipun situasi di dunia luar tidak dapat diprediksi sejak Januari. Richard tidak lagi memiliki tekanan psikologis dan mulai meningkatkan produksi es krim Black Sorbet karena investasi mesin tabur dan panen alkimia 20 bengkel makanan tidak akan cukup jika Frost Grass yang baru ditanam tumbuh sepenuhnya bulan depan. Twilight City melipat gandakan keuntungan dari Black Sorbet dibandingkan dengan Desember dengan usaha gabungan mereka, meskipun itu baru pertengahan Januari.
Mereka telah memperoleh total 3 juta unit sumber daya langka. Selain itu, White Tail Wine dan Desert Crown Honey juga terus memberikan pemasukan. Kedua barang ini menambahkan hingga 750.000 sumber daya langka. Namun, yang paling mengejutkannya adalah penjualan senjata di Bloodhoof City. Blacksmith Association merilis beberapa teknik penempaan dalam 2 bulan terakhir. Dan itu meningkatkan kemampuan para pandai besi Dungeon Clan secara luar biasa. Itu karena dunia bawah tanah telah menyambut kedamaian yang telah lama ditunggu. Teknologi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas. Kebijakan sebelumnya menerima hasil yang tidak terduga bulan ini. Bloodhoof City memperoleh 4 juta unit sumber daya langka hanya dari senjata saja. Penjualan itu menyebabkan diskusi panas di forum. Namun sekali lagi, yang paling mengejutkan Richard adalah Naga Plane. Pesawat ini telah menjadi markas bagi lebih dari 20 pesawat yang saling berkonflik. Itu adalah satu-satunya pesawat yang membocorkan udara kemana-mana. Bentuk kehidupan dari berbagai pesawat bertarung dan memadamkan satu sama lain setiap hari. Para pemenang membasahi dan menumpuk lawan mereka dalam darah pada malam Crimson Moon terbit. Kematian para prajurit yang telah memperoleh kekuatan para dewa kuno dapat menjatuhkan harta yang luar biasa batu besar para dewa kuno. Ini dapat membeli sumber daya langka. Sejumlah besar mayat di rawa busuk juga memperoleh 3.000 batu besar para dewa kuno. Seseorang dapat menggunakan masing-masing untuk mengurangi 1.000 unit sumber daya langka. Selain 1.000 atau lebih kristal yang diperolehnya dari membunuh para naga mayat hidup, Richard memiliki lebih dari 4.000 kristal di tangannya. Menghitung mundur, itu adalah 4 juta sumber daya langka. Selain jutaan sumber daya yang awalnya dimilikinya, sumber daya langka kini telah mencapai rekor 9 juta unit dan 4.000. Batu besar para dewa kuno. Sumber daya langkanya telah mencapai jumlah yang mencengangkan, ditambah 6 juta sumber daya langka yang dibawa kembali oleh Gunther. Pada tanggal 25 Januari Richard, yang telah menyelesaikan pekerjaannya, melihat dompetnya yang menggelembung dan akhirnya memulai gelombang tentara yang ganas pada malam menjelang perang. Pertama, ia menghabiskan 10,6 juta sumber daya langka ketika ia membeli 5,3 juta sarang pasukan. Ia tiba di depan Lord's Mansion dan naik level dalam skala besar. Ia meningkatkan sarang dari tingkat yang mulia ke tingkat mahkota. Ia menghabiskan sumber daya untuk meningkatkan semua pasukan sebelumnya ke tingkat mahkota. Untuk mengupgrade pasukan yang hebat ke tingkat mahkota, dibutuhkan 2.400 unit. Richard memperoleh lebih dari 3.000 pasukan yang hebat setelah setengah bulan perekrutan. Dia menghabiskan lebih dari 8 juta sumber daya langka sebagai hasilnya. Dompet Richard membengkak dan menyusut menjadi lebih dari 1 juta markas Crown Troop. 1. Scorpion Warrior Sarang, 20. Produksi mingguan, 140. Jumlah saat ini, 1.210. 2. Guardian Mummy Sarang, 3. Produksi mingguan, 30. Jumlah saat ini, 210. 3. Sand Condensation Archer Sarang, 10. Produksi mingguan, 50. Jumlah saat ini, 885. 4. Sunstorm Controller Sarang, 20. Produksi mingguan, 100. Jumlah saat ini, 1.100. 5. Stone Statues of the Dead Sarang, 20. Produksi mingguan, 200. Jumlah saat ini, 1.600. 6. Guardian Mummy Sarang, 10. Produksi mingguan, 100. Jumlah saat ini, 900. 7. King of the Imperial Sarang, 13. Produksi mingguan, 130. Jumlah saat ini, 680. 8. Skeleton Blood Dragon Sarang, 0. Produksi mingguan, 0. Jumlah saat ini, 200. Sarang Pasukan Radiant Moon 1. King of the Imperial Sarang, 3. Produksi mingguan, 30. Jumlah saat ini, 270. Richard melihat data pada panel atribut. Itu khususnya membangkitkan suasana hatinya yang baik. Itu khususnya berlaku untuk patung batu orang mati. Awalnya, para prajurit ini memiliki 11 sarang. Namun di awal bulan, ia mulai memelihara sekumpulan prajurit yang dibutuhkan untuk fusi Axe of the Dead, Dark Gargoyle. Richard berhasil menghasilkan 9 patung batu mati dari fusi. Itu meningkatkan sarang dari 11 menjadi 20. Produksi mingguan meningkat menjadi 20 tim.
Kami hampir menjatuhkan ratusan prajurit mahkota untuk merekrut pasukan yang membutuhkan sumber daya yang melimpah. Richard berdiri di halaman depan Lord's Mansion. Dia melihat pasukan yang padat itu dan mendesah. Langkah pertama adalah selalu meningkatkan kemampuan. Perekrutan yang membutuhkan sumber daya setiap minggu adalah langkah terpenting. Pasukan ini telah mencapai titik kritis Twilight City. Dia tidak dapat menahannya lagi. Dia tidak dapat meningkatkan pasukan ini kecuali sumber dayanya melimpah. Memikirkannya saja tidak akan memuaskan rasa laparnya. Gelombang prajurit ini kembali memperlebar jarak antara Twilight City dan penguasa lainnya. Saat ini, hasilnya memukau level keseluruhan pemain di level langka, dan sumber daya elit menghasilkan tipe prajurit yang hebat. Semakin tinggi level pasukan, semakin sulit untuk mendapatkannya. Eksplorasi pesawat memungkinkan beberapa pemain untuk meraup keuntungan yang melimpah, tetapi ini tidak dapat mengubah fakta. Pasukan level mahkota ada di antara beberapa pemain teratas. Mereka hanya memiliki sebagian dari mereka. 1 atau 2 skuadron pasti telah menyelesaikan beberapa misi. Twilight City memiliki pasukan yang mapan. Richard telah menjauh dari para pemain. Dia tidak pernah memperhatikan para pemain seperti Lolita, Dewi Laba-Laba, Raja Pembusukan, atau Dewa Kobold. Richard membasahi tubuhnya dan menghela napas panjang. Dia menatap para prajurit di sampingnya. Tiup trompet dan kumpulkan pasukan. Aku akan berangkat ke kerajaan. L. Pesta dahsyat meliuk-liuk di dataran L, kerajaan L. Petir menyambar di langit di antara awan gelap dan mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. Sosok kekar dengan tinggi lebih dari 3 meter dengan jubah berwarna darah memegang tembok kota ibu kota dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegang pedang yang belum terhunus di pinggangnya. Tatapan membunuh menutupi wajahnya yang persegi, dan mata birunya dalam dan dingin. Tubuhnya telah memuntahkan aura berdarah samar. Rasanya seperti dia baru saja membunuh jalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Esensinya berdebar-debar di hati orang-orang. Mahkota berwarna darah di kepalanya menambahkan sedikit kemuliaan padanya. Banyak prajurit berbaju besi berat berdiri di belakang. Baju besi emas di tubuh mereka membuat mereka tampak bermartabat dan memikat. Segudang tentara terbang di langit dengan ketat melindungi tembok kota. Sesaat kemudian, sosok berwajah persegi kekar itu perlahan berbalik. Tatapannya yang berbahaya menyapu dan berhenti pada seorang jenderal dengan ekspresi dingin. Apakah dua anggota keluarga kerajaan L yang tersisa membuat gerakan baru-baru ini? Jenderal itu menundukkan kepalanya dan menatap lurus ke matanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Bangsawan Agung, anggota keluarga kerajaan L yang tersisa membuat pengaturan dengan pesawat lain sesuai dengan Tuan Daratan Grace. Dan sangat mungkin itu adalah pesawat utama. Pesawat utama, tempat kelahiran para dewa adalah sesuatu yang dirindukan orang. Jejak debu. Cacing pasir hampa di tanah pasir hisap membuka portal, dan Richard memperhatikan pasukan itu berbaris. Dia merasakan kegembiraan yang telah lama dia rindukan. Perasaan khusus selalu muncul setiap kali dia memimpin pasukan ke medan perang. Itu bisa jadi medan perang, asap mesiu, atau mungkin romansa yang dimiliki pria. Kali ini, dia membawa serta total 150 regu bersamanya. Pengendali badai pasir telah mencapai 100 regu. Mumi penjaga berjumlah 90 regu. 68 regu mumi raja tingkat mahkota dan 27 regu mumi raja tingkat bulan bercahaya bergabung dengan tim. Selain itu, 15 regu naga darah kerangka juga bergabung dalam pasukan tempur. Total kekuatan pasukan mencapai 550 regu. Itu adalah pasukan tingkat mahkota. Selain itu, Archduchess Vampir level 23 Lorraine, Dark Soul Eater level 19 Kratos, pahlawan mumi level 18 Gunther, dan pahlawan naga level 16 Alphys berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pasukan ini adalah tulang punggung pasukan pribumi yang kuat. Lorraine berdiri di samping Richard. Dia memperhatikan pasukan berbaris. Mata peraknya sangat menarik. Sesaat kemudian, dia berkata perlahan, "Tuan, apakah kita membutuhkan klan vampir dalam pengepungan pertempuran ini?" Nada suaranya yang lembut menunjukkan sedikit kemalasan. Richard menoleh untuk melihat Archduchess Vampir yang menggairahkan itu. Dia menunjuk ke pintu dimensi ke kastil vampir. Richard merasakan aura jahat dari dalam. Dia berbicara perlahan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pesawat itu bergabung dengan pesawat utama? Aku tidak bisa memastikan.
Para vampir telah turun seminggu yang lalu, tetapi sesuatu bisa saja menghalangi mereka. Lorena berkata dengan nada ringan. Evil Plane yang hendak menyatu dengan kastil vampir memancarkan energi konstan yang dapat memurnikan darah klan vampir. Perasaan menjadi lebih kuat saat berbaring membuatnya sangat mabuk. Pada tingkat ini, dia bisa mencapai level 24 segera. Langkah selanjutnya adalah level yang luar biasa mulia. Semuanya ada di depannya. Sebuah tentakel dapat menjangkaunya. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Setiap peningkatan kekuatan, bawahan akan meningkatkan lebih banyak kepercayaan dirinya. Pasukan klan vampir akan terus tinggal di dalam dan maju. Richard akan memanggil mereka untuk dukungan jika situasi di medan perang berubah. Tidak akan ada lingkungan yang begitu baik ketika Evil Plane itu turun. Richard tidak akan menginginkan Lorena bergabung dalam pertempuran jika bukan karena ancaman Raging Blood Duke. Namun, dari kelihatannya, manfaat menaklukkan Elsplane tidak akan melampaui bersembunyi di kastil vampir dan naik level secara pasif. Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu dan melanjutkan setelah pengingat sederhana. Apakah Rebecca membuat gerakan baru-baru ini? Putri tertua dari Frostwolf Grand Duke mencari harta karun vampir tongkat vampir untuk membuka beberapa reruntuhan kuno. Archduchess vampir berbicara sebentar dengannya ketika dia mengunjungi kastil vampir beberapa waktu lalu. Lorena menggelengkan kepalanya. 2 hari yang lalu, Nona Rebecca tampaknya memiliki sesuatu yang penting untuk diurus dan segera pergi. Dia memintaku untuk memberitahumu. Dia akan memberimu hadiah yang dia janjikan untuk dibawa sampai kita bertemu lagi. Kamu harus memberitahu dia jika kamu berencana untuk mengunjungi Ice Empire. Kiri, Richard mengerutkan kening. Apakah ada berita tentang tongkat vampir? Lorena menyentakkan kepalanya. Tidak ada. Rebecca tidak menemukan jejak tongkat vampir. Sepertinya dia menemukan cara lain untuk membuka reruntuhan. Richard mengerti. Rebecca berbeda. Dia memiliki keluarga yang kuat untuk diandalkan, dan Frostwolf Grand Duke adalah eksistensi legendaris. Dia merasa sedikit emosional. Dia sudah lama ingin mengunjungi Kekaisaran Es. Tetapi dia tidak dapat menemukan waktu untuk melakukannya di masa yang sulit seperti ini. Selama 2 hari percakapan, pasukan terakhir juga telah melewati gerbang spasial. Richard melihat pohon kuno dewa itu. Treebeard, tunggu di sini dan bersiaplah. Kami mengharapkan perang besar di Kerajaan El. Aku akan memanggilmu ketika pertempuran semakin intensif. Kamu harus segera datang ketika itu terjadi. Efek dari bos tanpa dasar ini di medan perang tidak kalah dengan yang transenden. Treebeard menjawab dengan suara teredam. Terserah Anda, Tuan. Richard mengangguk dan tidak lagi ragu-ragu. Dia berbalik, duduk di Alvis, dan melaju. Naga mayat hidup peringkat A terbang ke gerbang spasial. Lorena membentangkan sayap kelelawar merah gelapnya yang lebar dan penuh kedengkian dan mengikuti di belakang. Kratos, pemakan jiwa gelap, melangkah masuk dengan pelayan kegelapannya. Richard melewati portal itu dan merasakan kesejukan. Bahkan ada sedikit rasa dingin. Saat itu musim dingin di bulan Januari. Musim terdingin. Mereka akan langsung menghadapi cuaca yang tidak menentu begitu meninggalkan gurun. Kekuatan pasir kuning mengalir deras di sekujur tubuh Richard dan langsung menghilangkan rasa dingin. Pada saat yang sama, Desert Crown Robe juga memancarkan kehangatan. Baru sekarang dia punya waktu untuk melihat-lihat. Sepetak pohon yang jarang muncul di hadapan Richard. Lapisan tipis es dan salju menutupi pepohonan dan rerumputan hijau yang segar. Warna putih saling memantulkan. Dia melangkah ke lingkungan seperti itu dari gurun yang mati dan layu dan membuat orang-orang bahagia. Namun, awan suram di langit menghilangkan suasana hatinya yang baik. Itu bukan pertama kalinya Richard melangkah ke Kerajaan El. Kedua putri memanggilnya dari makam para dewa. Jantung Richard berdebar kencang. Tanpa sadar dia melihat ke kejauhan. Pasukan yang tidak dikenalnya muncul di tanah beku. Bendera bersulam elang berkibar saat para ksatria berbaju besi lengkap memacu kuda perang mereka yang tinggi ke depan. Ksatria terdepan melambaikan tangannya setelah mencapai 100 meter. Detik berikutnya, ksatria di belakang tiba-tiba menarik tali kekang dan menghentikan kudanya. Kemudian, ksatria terdepan menegakkan punggungnya dan memacu kudanya lebih dekat. Ksatria terdepan tiba di bawah Alvis. Kuda itu mengeluarkan teriakan lembut dan menghentikan kuda perang. Pada saat ini, ksatria terdepan sendirian menghadapi tekanan Dragon Might. Namun, mata yang tenang mengintip melalui helm.
Kuda perang itu mendengus dan menyemburkan dua aliran kabut putih. Ksatria terdepan menarik napas dalam-dalam dan melepas helmnya. Sua, dia menyebarkan rambut panjangnya tertiup angin, dan wajah yang sangat cantik muncul. Ksatria terdepan meletakkan tangan kanannya di dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Penguasa Agung, Tundel mengirimkan salam hormatnya yang paling hormat. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Aku telah menyiapkan jamuan makan yang mewah untuk menyambutmu." Richard menatap putri tertua dari keluarga kerajaan El, dan matanya bergerak sedikit. "Tidak perlu formalitas, Tundel. Bagaimana situasi saat ini?" Nada suaranya terdengar sedikit marah. Pengkhianat itu mengerahkan semua pasukan yang setia kepadanya untuk mengepung kota Singa. Pasukan musuh gelombang pertama akan tiba paling lama dalam 3 hari. Penguasa Agung, kita tidak punya banyak waktu lagi. Adipati Darah yang mengamuk memperoleh dominasi absolut setelah pembersihan keluarga kerajaan El. Tundel dan saudara perempuannya pasti akan putus asa jika Richard tidak mendukung mereka. Saat memikirkan ini, dia memegang dadanya dan menundukkan kepalanya lagi. Richard menatap putri kerajaan dengan cara seperti itu, dan emosinya sangat halus. Kekuasaan adalah mantel terbaik seorang pria. Kalimat ini tidak pernah salah. Era cemerlang, mungkin menjadi neraka bagi sebagian besar pemain, tetapi baginya. Kita akan membicarakannya saat kita kembali ke kota Singa. Ya, Penguasa Agung, ayo pergi. Tundel segera memimpin jalan dengan kuda perangnya. Pasukan yang dibawanya segera mengelilinginya setelah dia kembali. Mereka melindunginya di tengah. Cacing pasir hampa tidak dapat membuka gerbang spasial langsung ke kota karena gangguan sihir di Lion City. Itu juga merupakan tindakan pertahanan yang diperlukan bagi banyak kota besar. Beberapa perapal mantra yang dapat mengendalikan sihir spasial dapat dengan mudah mengirim pasukan ke kota tanpa sihir apapun yang dapat mengganggu ruang. Tembok kota akan menjadi hiasan. Semakin kuat sebuah kota, semakin kuat pertahanannya terhadap sihir. Spellcaster dapat mengubah situasi di medan perang. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Mereka berjalan melalui hutan yang jarang sejauh lebih dari 10 km. Kota yang megah seperti binatang purba terpantul di mata Richard. Tembok kota setinggi 40 meter dan berdiri di cakrawala seperti lembah. Senjata pertahanan kota yang berat, ketapel, dan busur silang raksasa yang tak terhitung jumlahnya berada di atas kota. Tak terhitung banyaknya, menara pemanah 10 meter di atas tembok kota berdiri secara berkala. Busur silang berat yang lebih ganas mengelilingi menara. Tentara berbaju besi berat berpatroli di tembok kota. Mereka akan segera melepaskan serangan paling ganas mereka pada bayangan musuh. Mereka telah tiba di Lion City. Asteris 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 asteris. Banyak eselon muncul di alun-alun pusat Lion City. Pada saat ini, semua petinggi hadir. Semua orang bersemangat dan gugup saat mereka menunggu bala bantuan tiba. Mereka semua tahu bahwa sang putri telah memanggil sejumlah leluhurnya untuk mencari bala bantuan dari pesawat lain setelah invasi kota Singa. Richard memutar pikirannya. Dia tanpa sadar melirik prajurit centaur kecil itu saat dia berdiri di hadapan semua orang. Matanya menyala-nyala. Transcendent, itu adalah bala bantuan mereka. Itu adalah spesies yang sangat memadamkan jiwa. Centaur ini melindungi kedua putri itu pada saat yang paling kritis. Dia seorang diri membantai pasukan dan Duke Singa. Kemudian, dia menggunakan kekuatan absolut ketika dia mengendalikan kota ini. Dia telah menjadi pelindung paling kuat bagi kedua putri itu. Dan sekarang, sekelompok bala bantuan lain dari pesawat lain akan segera tiba. Aku ingin tahu berapa banyak pasukan yang telah dipanggil Yang Mulia kali ini. Kami berharap penguasa belantara Emily akan membantu kami memusnahkan pengkhianat, Duke Darah yang mengamuk. Berkah Tuhan, sang putri tidak akan mengungkapkan terlalu banyak informasi kepada mereka. Dia hanya mengatakan segudang bala bantuan kali ini tiba. Secara tidak sadar, mereka menganggap bala bantuan itu sebagai bawahan Transcendent ini. 7 atau 8 sosok berdiri di tepi dan menjadi sangat penasaran saat mendengar diskusi orang banyak. Pemimpinnya adalah seorang pejuang berusia awal 30-an. Dia menantikannya. Menurutmu, apakah lebih banyak orang Transcendent akan bergabung dengan bala bantuan kali ini? Kata-kata ini membuat kelompok kecil itu terdiam. Kemudian, mereka menggelengkan kepala serempak. Komandan, itu cukup sulit. Keberadaan macam apa yang Transcendent? Bagaimana seseorang bisa menghasilkannya dengan mudah? Centaur Transcendent ini sudah cukup kuat. Penguasa alam liar kedua tidak diperlukan, kan?
Itu benar, pesawat ini tidak kuat. Raging Blood Duke itu transenden. Tapi dia akan menghadapi bala bantuan berkepala transenden. Misi ini akan segera selesai. Biarkan aku mengingatkanmu apakah bala bantuan itu kuat atau tidak. Pasukan pengkhianat tidak ada bandingannya. Misi ini sangat berat, jadi kita harus berhati-hati. Lebih baik mempertahankan kekuatan kita jika kita tidak berdaya. Lagi pula, kita bukan satu-satunya pemain di pesawat ini. Raging Blood Duke memiliki pasukan tingkat atas di pihaknya. Pada titik ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Seorang pemain wanita berkata dengan ragu-ragu, "Komandan benar. Blazing Flame Guild selalu sombong. Kita harus lebih berhati-hati." Komandan prajurit melihat suasana yang tegang dan menenangkan diri. Itu benar, tetapi tidak perlu terlalu berhati-hati, kekayaan datang dari risiko. Kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi kita juga memiliki keuntungan. Dan itu bahkan lebih besar daripada Blazing Glame Guild. Kata-kata ini segera menggelitik minat orang-orang di sekitarnya. Komandan, keuntungan apa yang kita miliki? Lebih mudah membangun hubungan dengan Eselon, terutama Centaur Transcendent itu. Gairah menyelimuti mata komandan prajurit itu. Dia berkata dengan tegas, "Kami biasanya tidak dalam posisi untuk mendekati tokoh penting seperti para Transcendent, kami akhirnya bisa dengan mudah berinteraksi dengan mereka. Itu adalah kesempatan satu dari sejuta. Persekutuan api yang membara itu kuat, tetapi adipati darah yang mengamuk adalah raja sebuah kerajaan. Yang pertama bahkan tidak bisa mendekati eselon kerajaan seperti yang kita lakukan. Dan aku bisa membayangkan Centaur Transcendent ini memiliki pengaruh yang besar di bidangnya. Hubungan yang tak tergoyahkan dengan Centaur Transcendent ini akan menjadi yang terpenting bagi serikat kita apakah kita gagal dalam misi pertempuran kita." Yang lain segera bersemangat tinggi dan bergerak ketika komandan prajurit mengatakan ini. Transcendent, tingkat keberadaan apa itu? Orang penting yang telah menjatuhkan seluruh kota olehnya menang. Centaur Transcendent itu bisa saja mendukung mereka sedikit dan membuat mereka makan sampai mulut mereka dilumuri minyak dengan murah hati jika mereka telah membuatnya terkesan. Tapi komandan, masalah terbesar sekarang adalah kita. Bahkan tidak bisa mendekati Transcendent itu, bagaimana kita akan melakukannya? Pemain prajurit itu memperlihatkan senyum percaya diri. Kata-kata ini menyentak mata semua orang hingga berbinar. "Komandan, ada apa? Aku akan merahasiakannya untuk saat ini. Aku akan memberitahumu secara rinci ketika bala bantuan tiba." Kata-kata ini mengaduk emosi semua orang. Mereka tidak bisa menahan rasa gembira. Mereka teringat bagaimana pemain lain berbagi hadiah mereka dari eksplorasi yang tak henti-hentinya. Meja telah berbalik, dan mungkin giliran mereka kali ini. Bukankah mereka akan melambung jika mereka berhasil menarik perhatian Centaur Transcendent? Suara bergema di mana-mana saat ini. Ta, 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 kuku kuda menginjak lantai, dan suara renyah bergema dari jauh. Ratusan prajurit kavaleri memasuki alun-alun. Seorang prajurit yang sangat hebat memimpin mereka. Cahaya di langit berangsur-angsur meredup setelahnya. Para pemain mendongak pada saat yang sama seperti yang lainnya. Mereka melotot ke arah sekelompok prajurit yang memancarkan aura menakutkan saat mereka terbang di tengah langit. Bawahan Centaur Transcendent itu ada di sini. Teriakan seseorang membangkitkan semangat semua orang saat mereka melihat bala bantuan dari dimensi lain dengan mata yang menyala-nyala. Gargoyle yang memancarkan gugusan batu berkilau dan naga mayat hidup yang terbakar dengan api merah samar-samar terlihat di badai pasir yang tak berujung. Seseorang tidak perlu memeriksa statistik mereka untuk merasakan kekuatan pasukan ini. Badai pasir di langit bertiup kencang ke tanah pada saat berikutnya. Penonton di sekitarnya membeku dengan mulut ternganga dan mata terbelalak saat mereka secara tidak sadar menutup mata mereka untuk menghalangi badai pasir. Badai pasir langsung mengembun menjadi mumi di tanah. Patung-patung batu prajurit yang mati yang terbang di langit juga mendarat. Bang, bang, bang. Mereka seperti patung batu yang berdiri di tanah. Sudut pandang mereka tegas dan garang. Banyak mumi dari punggung mereka turun. Pasukan mumi membawa tombak panjang saat mereka berjalan. Mumi-mumi itu memperlihatkan aura ketidakpedulian terhadap kehidupan. Aura unik dari roh yang mati itu tak terlupakan. Satu-satunya naga mayat hidup yang tersisa di langit dengan lebar sayap lebih dari 40 meter menukik turun setelah pasukan itu mendarat. Naga itu berhenti dengan angkuh di tanah. Naga itu memancarkan kekuatan naga yang menyembur keluar tanpa ampun. Para mumi itu berdiri di tanah tanpa serangan apapun,
tetapi mereka sudah bisa membuat orang merasakan tekanan yang menyesakkan. Pada saat ini, sesosok tubuh yang tertutup pasir kuning melompat turun dari punggung naga itu. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada sosok itu. Entah mengapa, mereka merasa bahwa inilah penguasa pasukan ini. Temperamennya yang mencolok membuat hati orang-orang bergetar, meskipun mereka hampir tidak melihat wajahnya. Beberapa orang terlahir untuk menjadi pemimpin, tokoh utama di tengah panggung. Tidak seorang pun dapat menyembunyikan kecerdasan mereka. Bukankah pasukan centaur transenden itu terlalu kuat? Mereka semua adalah prajurit mahkota. Aku dapat merasakan tekanan dari pahlawan naga itu bahkan dari jarak 100 meter, aku sedikit gugup. Saat ini, kurasa kita tidak akan kalah dari Blazing Flame Guild. Kegembiraan menyelimuti para pemain di kerumunan. Mereka tidak menyangka centaur transenden itu akan membawa pasukan yang begitu kuat. Tiba-tiba, salah satu pemain tampaknya menyadari sesuatu. Ia menunjuk ke suara berisi pasir kuning dan berseru pelan.